من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا kita masih situasi dan juga di tengah-tengah kewajiban itu kita mendapat syariat lurus berupa jamaah atau sholat isya itu kita ada tanggungan isya dewi kita ada tanggungan sholat zuhur dewi dan itu kita mendapatkan syariat bonus berupa jamaah, artinya sing ganjaran sak sholatan itu siji dados dengan berjamaah saged dipun tikalaken dadi pinten biasa ujian itu pitu tapi niki mboten niki kula mboten membahas soal ganjaran soalnya nuruti amal itu repot maksudnya repot ngeten terus riyen kula cerita wali yang itu batas wali itu soleh banget. Terus ketertarikan pangeran itu tiang ini ditakdir pangeran selama hidupnya dari kecil sampai mati ini mboten nate maksiat blas. Mboten nate maksiat. Nah, singkat cerita niku bapak mati. Nah, terus teng akhirat niku mlebu swarga. Lagi soalnya mboten maksiat terus mlebu swarga. Nggih, pantes mboten? Pantes nggih. Waktu teng swarga niku ditangguti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangguti. Kenapa kamu masuk surga? Terus akhirnya pergi karena merasa memang selama 80 tahun tidak pernah maksiat. Terus pergi. Dengan mlebu swarga mergo mboten nate maksiat Gusti. Kalau mboten nate maksiat, mboten nate durhaka kali jenengan. Nah, karena merasa pergi dengan selama hidupnya tidak pernah maksiat. Terus akhirnya Allah terjamin dan dia berarti bukan yang swarga 20 tahun lain. Loh, kaget akhirnya, si wali ini kaget. Loh, mesti setahu saya, yang jenenge yang swarga itu kan selawase. Jadi bijanati khalidina fiha, tadi artinya lawase. Lah kok 20 tahun piye itu? Lah kok jerene tak pernah maksiat selama 20 tahun. Jadi selama hidup kan kamu nggak pernah maksiat. Sedangkan kamu hidup selama 80 tahun. Kalau kamu merasa masuk surga karena amal kamu, berarti amal kamu kan 80 tahun itu. Berarti awalmu masuk surga itu mau berapa tahun dari ini neraka. Nah, jadi itu karena merasa tidak pernah maksiat, merasa taat, tapi bangga dengan taatnya itu, bangga dengan ibadahnya. Nah, makanya kadang nggak terlalu arti ibadah itu nek ngitung untuk rugi itu repot. Itu sing 20 tahun boten nate maksiat lho. Sing belas gak tahu maksiat. Nah, jadi karena dia tidak tahu maksiat, merasa pede rumangsane karena gak pernah maksiat, akhirnya yang swarga ditakoki karena apa pengen mlebu swarga. Karena aku gak tahu maksiat. Gitu. Berarti dia pede masuk surga karena amalnya. Dan berhubung hidupnya selama 80 tahun, berarti masa di mlebu swarga berarti 20 tahun. Artinya apa? Tujuan Allah itu maksudnya adalah kamu itu masuk surga itu ya karena rahmatku, karena ridhoku, karena ridhonya pangeran. Soalnya yang mlebu swarga itu awal diri nama tidak cukup, sebenarnya tidak cukup untuk membeli surga itu tidak cukup. Nah, karena tidak cukup, akhirnya yang kita harapkan untuk masuk surga adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya poin terpenting dalam kita jamaah, kita ibadah jamaah apapun, pokoknya yang penting ridho Allah taala, artinya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang belum sampaikan itu terkait tata cara jamaah. Terus yang pernah dipun nanggepaken ing kula niku soal
dengan bacaan sholat. Nah, artinya begini, artinya kadang-kadang kita berbenturan, ya. Imamnya cepet, bacaan kita nggak sampai, gitu, ya. Nah, terus ya, dari awal, pulau urut dari awal, kita urut dari awal. Terus jamaah menikah kan kita punya tanggungan sholat sendiri, tanggungan secara individu kita sholat sendiri, saya punya tanggungan, Pak Saji punya tanggungan. Nah, terus kita berangkat di musola untuk sama-sama melaksanakan tanggungan itu dengan berjamaah, berarti dengan bersama-sama. Nah, dari saling pengertian itu mesti ini berarti kita sepakat untuk berangkat saling video, terus mengangkat musola jamaah untuk ikut gerakan sholat kita dengan imam. Berarti dalam jamaah yang lebih penting itu gerakan atau bacaan? Gerakan. Terus dalam jamaah itu yang terpenting adalah gerakan. Supir rokok ya rokok. Dan ini juga termasuk catatan bagi imam. Kadang-kadang imam itu ini bukan kasusnya teknik di sana, Pak. Jadi teknik pondok itu sudah ngandeng Pak Saji kalau ini masalah, kalau kan tekon ini, kadang-kadang kalau saya yakin kalau jangan berdua, artinya merasa karpet tawaduk, karpet tawaduk. Aku mau jadi imam tanggungannya aku. Oke bener, memang mau dari hati sini, tapi yang dimaksud tanggungan makmum itu ditanggung imam, itu duduk dosanya. Jadi makmum apa sing salah dari makmum karena dia kalau imam berarti dosa itu ditanggungi makmum gak iso. Terus sakit niku. Sopo sing dosa ya iso disiyo sing mantul ngoten. Sehingga maksud dari jamaah ditanggung imam. Semua bacaan-bacaan gitu, semua bacaan-bacaan yang kita baca karena kita menjadi makmum dan kita itu sepakat untuk sholatnya ikut imam, maksudnya bacaan apapun yang kita baca, sempurna belum, itu semuanya oleh Allah dianggap sempurna karena imam, betul. Nah, terus contoh satu koma, maghrib semisal, ya jenengan maghrib nopo mulai kerja, durung nopo wis sampai koma, akhirnya dengan duduk, dan perjalanan ini imamnya sampun maca surat, artinya pun arepe ruko, ya jenengan lagi takbiratul ihram, lagi Allahu Akbar, kan lagi bismillahirrahmanirrahim, maksud pakai kan ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pun ruko imamnya, artinya berarti maca Fatihah durung sempurna jenengan ya. Nah, ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sempurna bacaan jenengan, dianggap wis maca Fatihah karena imam. Dianggap imam. Artinya bukan buku nggak sempurna itu. Apa Fatihahmu berarti dosa, dosamu ditanggung imam, itu sakit itu. Ada sakit karena kita sudah berangkat untuk berjamaah berarti kita sudah sepakat untuk gerakannya ikut imam. Terus buatan sempat sampai sempurna maca Fatihah pun langsung rukuk mawon. Nggih, buatan usah mikir lha kok bacaanku piye lho. Ngapain supir wis enak. Gitu, supir wis enak. Awake dhewe piye-piye lah sampe supir. APD terus yang yakin sama supirnya berangkat ngoten ya. Ya itu apik jamaah niku ngoten nggih. Apik jamaah niku. Jadi enggak telat terus ditinggal. Itu jadi numpak bis kan niku, bukan jamaah nggih. Itu terkait bacaan. Kadang-kadang nggih mboten memori di masjid ditanya. Kadang-kadang mempertanyakan soal ke masjid nggih wonten niku. Yang itu merasa telat terus keserupuk akhirnya lebih budal terus sebaliknya wonten itu wonten. Nah, jadi sekali lagi dalam jamaah yang terpenting, poin penting dalam jamaah adalah gerakan, ya.
Tapi di wonten opsi kedua, silahkan meneruskan Fatihah, disempurna Fatihah. Mak imamnya wis rukuk, jenengan lagi teko terus kepengin nyempurna Fatihah, silahkan. Tapi dengan catatan ojo sampai telat 3 gerakan lebih dari 3 gerakan. Berarti setelah 3 gerakan gambarannya adalah jenengan lagi teko terus kepengin nyempurna Fatihah. Nah, imamnya sampun rukuk, berarti 1 telat ya. Terus tani 2 gitu, terus 3 sujud. Nah, jangan sampai bersujud terus tani jenengan sik maca Fatihah. Gitu. Lah karena semisal aku pengen maca Fatihah. Fatihah jenengan maca karo kira. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya malah salah dhewe. Nah, jadi ketinggalan dalam bacaan tidak jadi masalah, tapi ketinggalan dalam gerakan jadi masalah. Berarti untuk terjadi tau, yang orang penting adalah gerakan, bukan jamaah, bukan gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, kalau nanti mas ini kita biasa nih bacaan dalam sholat itu 3 kali dibaca rukuk. Bacaannya kan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu dibaca 3 kali, gitu. 3 kali itu berrukuk bersujud. Sebenarnya itu 3 kali bacaan sempurna. Tapi bacaan minimal, pasti minimal yang berrukuk itu maca apa? Di matanya setunggal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi pun sak menawa pun cukup. Batas minimal. Minimalnya lagi maca Subhana rabbiyal azim itu ngoten to. Atau subhanallah pun ngoten to cukup. Artinya apa? Artinya itu adalah opsi untuk kita dalam berjamaah supaya sempurna ikut imamnya. Okay. Jadi dari awal memang sangat penting. Bahkan pentingnya imam itu lebih penting makmum. Artinya gini, jenengan niat jadi makmum pun. Umpami makmum usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati adaan terus makmuman lillahi ta'ala. Nah imam di kedua makmuman dibaca imaman, betul ya. Tapi kalau tanggapi jenengan, imam membaca imaman wajib betul. Nah betul kan? Nah artinya lebih penting makmum daripada imam dalam hal tanggungan. Jenengan niat lali gak mau coba makmuman gitu, gak mau coba makmuman. Nah ini gak jadi jamaah. Tapi nak imam gak mau coba imaman, tetap status dia tetap jadi imam. Dia selalu sampingnya kalau setir ya, dia terus sampingnya setir. Dan jadi nggak tahu kan ada mewah, tapi mau berhubung mana yang harus mewah, betul biasanya gitu. Jadi sebenarnya itu artinya ini catatan untuk imam ya, kan imam kan merasa takut untuk menjadi imam karena merasa sehingga itu tanggungannya kita imam itu rumangsane dosa nih. Jadi opo-opo sing salah dalam jamaahku sing dosa yo imam ya niku betul-betul hormat maksudnya. Terus bacaan dari imam di kedua sing jenenge salat Fatihah ya Fatihah rukuk yo bacaan rukuk itu semuanya sama. Dan terus masalah jamaah yang menjadi nilai plus adalah nopo sing kita tidak bisa sempurna dalam bacaan itu oleh Allah dianggap sempurna karena sudah dianggap sempurna karena kita sudah ikut imam. Sebenarnya gerakan melalui imam. Mocone rungbar imam terus sujudnya semari terus tanya maju kan ya pun. Lagi moco sepisan tapi moco ping telu tapi lagi moco sepisan imam wis ngadeg. Lah iki kan sering salat tarawih ta kasusnya iki. Salat tarawih. Soalnya kalau dhewe yang imam bicara betul nanti kalau sujud terus moco subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi ping telu betul nanti belum moco ping telu. Betul nanti. Lah daripada kalau digerusul sak masjid. Gitu. Nah, yang tulisnya kerap. Wis lah iki malah tak blokir mawon gerakan jaya apa wae. Sumber kentongan. Oh, ini sumber kentongan. Ayo. Berselamat.
Betul apa? Nggih, cuman boten parang maksudnya itu boten parang dalam hal etika, artinya mengganggu sebelah-sebelahnya. Tapi boten parang itu boten sampai karena dia baca keras berarti batal sholat atau batal jamaah boten sampai. Boten nggih, karena kita jadi karena ya nggih. Yang penting poin pentingnya itu gerakan. Yang penting yang diwanti-wanti jelas jamaah jangan menyamai gerakan imam atau bahkan mendahului. Imamnya nanti rokok terus dilosor kaki lecet di sini terus sing jamaah itu sing jelas bahasanya makmum ikut imam. Sing jenis ikut adalah yang di depan gerak nopo begini ngoten nggih. Jadi aku jelu terus mengarep. Nek jelu terus mengarep karo jenengan jelu kopis. Nah, ngoten. Nggih. Berarti dados makmum gitu. Jadi menguasaan Al-Fatihah itu yang imam menguasaan pada imam. Nggih. Terus bacaan terus lagi nembe sholat itu terus imam kan maos Fatihah nggih, maos Fatihah. Nah itu ingkang dipun sunahkan dipun anjuraken niku pas imam maca Fatihah makmum meneng meninggalkan dulu. Lalu baca dua kali amin, imam maos surah, nembe makmum maca Fatihah. Maca Fatihah ketika imam membaca surah. Nah, surah itu sing dibaca surah pas saksi cendek. Wa inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Jadi pakai Malik Yaumiddin. Nah, itu yang paling bener itu melok imam nopo? Imam Pak. Kalau imam gitu. Kalau imam. Nah, terus yang paling penting melok imam. Jadi ampun enggak bisa saya target aku pengen sempurna itu. Sampai terus motornya karena apa? Karena senang kira, jadi kan senang rumah kira yang mau akhirnya mau coba lihat kira, dikira sampai mau coba lihat. Jadi sholat itu kan juga sifatnya problem. Nah itu malah ketinggalan. Kalau bisa pun aku jadi kan cek yang warung ya pak. Udah baru nih. Oke, terus permasalahan jamaah, baik bacaan maupun gerakan. Pokoknya semuanya kita sudah sepakat untuk sholat bersama imam, kita gerakan bersama sopir, gitu. Berarti apapun yang kita lakukan semuanya dianggap sempurna karena sopir satu. Yang kedua, karena yang namanya kita itu makmum berarti adalah orang yang ikut, berarti apa yang kita gerakkan itu mestinya mengikuti apa yang telah imam gerakan. Terus itu poin penting dalam jamaah. Jadi seperti jangan menyamai, terus jangan mendahului. Itu yang paling penting. Terus wonten ingkang ditanggapi paling penting. Sholat itu penting ke awalnya kan. Saya setuju ya. Wudu saya diskusi maksudnya ini cara wudu ngoten gitu. Terus wonten istilahnya kan, wonten istilah yang pelajaran yang pondok itu apa? Malayati mul wajib ilal wajib bahwa wajibun. Perkara sing asli ning boten wajib iku nek perkara itu jadi syaratnya melakukan wajib, maka perkara tersebut wajib. Artinya itu wudu. Ini dalam hal ini wudu ya. Wudu itu kan bukan wajib. Wudu itu bukan perkara wajib. Tapi karena wudu itu jadi syarat ngelakoni sholat, sholat itu wajib, maka wudu adalah satu keharusan yang kita lakukan sebelum sholat. Nah, terus tata cara wudu. Pertama berarti ini kalau kan urut ini, kalau kan urut ini, pun kenapa?
Niki pun luwe mboten. Dereng nggih. Dereng luwe nggih. Jadi kula nggih sifat-sifat ndelok jenengan kita iki wonten sing nyawang iki. Gak penak kula. Masa saya ngelar ke madep ngalor. Lah sing bersih nek kok wajar daripada gitu. Lah sing enak-enak iki rada ngelirik-lirik pikiran bulan. Jadi kasih nyampe nggih. Nggih kula kasih nyampe. Nggih. Pertama yaitu niat ini bahasanya muktarohah bil fi'li, niat bersamaan dengan membasuh muka. Nah, terus biasanya diawali berkumur itu sunnah, artinya jenengan lakoni berkumur dhisik iki. Ape nek mboten berkumur ya terapa-napa semisal lali, semisal terus kepengennya langsung basuh muka mboten napa-napa. Nah, sementing basuh muka niku nah jadi karena yang ditanyakan sing saya berikut berarti artinya yang terbaik dalam itu kira-kira ikut mungkin. Nah, sementing ada membasuh wajah. Batasnya wajah niku pundi to? Nah, sing penting niku niki wajah nek dari atas niku panggung tepat tukule rambut niki. Niki wajah. Nggih. Nah, terus makanya kadang-kadang nek kudu niku nek sakit sampeyan disongkok disongkok dilepas mawon supaya ngono iki. Jadi nek batas atas adalah batas tukule rambut. Batas tukule rambut. Terus nek bawah ini dagu. Nah, supaya sempurna diluwehno sampai isor iki. Iki mawon. Supaya sempurna wajah. Nggih. Atas bawah. Kelasnya laundry ya. Masalah single itu juga penting. Masalah single, single itu diperinci dua. Nek single itu tasik tipis, utawa kumis tasik tipis, itu dianjurkan sangat dianjurkan di sela-sela. Jadi dengan apa? Yang singletan itu seperti kliwok itu terlalu diusap-usap nonton. Betul sih terlalu diusap-usap, nek tipis. Tapi nek kandelan itu sekarang lendung. Lah, ini kadang kok mengenai lendung. Karena sing tipis itu dikon ratane dikon musik. Kadang itu sing kok sing padel itu sampai begitu kuat. Kalau yang tanya, Apa dia Mas? kalau yang tanya itu, riyen awal kulo teng Boyo, niku wonten tiang itu gawene memang kulino jaman ke masjid terus. Tiang itu pun 30 lebih umur. Jenggot itu pun dibunge. Nah, karena mungkin berarti ini karena dipangkas terus kulitnya dipaksakan supaya terus kulit jadi gumpal. Terus jenggotnya di sebelah sana di mobil banyu terus dan terus rinciannya itu nek tipis itu di sebelah supaya kena itu kulitnya, oke, supaya kena kulitnya masuk. Tapi nek pun kandung kandung nek pun buatan usah di selang-selangnya soalnya harus kandung Langsung laundry-nya Mas. daripada kopi. Nah, jadi buatan usah pun jadi yang jadi sing teles juga mawon kandung macam-macam. Kadang sing ikut nih memang single kadang untuk sebelnya tapi cukup tidak susah, tidak susahnya akhirnya sholatnya telat. Terus ada basuh tangan, basuh tangan ini kok dari ujung jari sampai ke siku, terus jenis siku ini loh ya. Dan itu diperhatikan. Itu siku ini jenengan tinggali kulitnya kalau macam kita oke. Nah itu digunakan jenengan jalan malas ini pun dikit harus di nomor terus supaya rata karena itu mungkin kita untuk diluai kadang-kadang pulau nanti kaos itu kaos di pulau cedera sampai jebur nih gitu terus sampai saya kalian di pulau supaya sempurna. Nah terus setelah basuh tangan kemudian ke sana terus bisa sebagian sirah
ngusap sebagian kepala. Sing jenenge kepala lah iki to nggih. Iki kan Batuk kepala. mas ya. Kenapa? Batuk dari dekat batuk dari kepala. Kepala. Bisa dulu itu wajib sih. Artinya pasti terus pas awal mau. Tapi kebanyakan saya tak salah itu batuk masih dibah pas uji. Nah, Terus setelah cuci kepala. itu ngusap sirah atau kepala. Nah, bisa nggak bahasa aja bisa. Iya bisa. Dan bahasa berarti ini jadi kan nyambung ya. Keramas. Betul bisa. Nah, jadi kalau ceritanya ya, waktu dua ulama mustahil itu nanti imam madzhab itu loh kan atau imam Syafi'i, imam Ghazali gitu, imam Hanafi, dan itu ada perbedaan dalam memahami sirah. Dalam memahami sirah itu lucu, ya. Terus imam Hambali atau Hanafi, gitu. Saya jenis sirah, niku yo keseluruhan nih sampai beri jenis sirah kan beri gitu gitu. Nah, akhirnya dari situ pemahaman dari situ akhirnya wonten beberapa ulama mengatakan setelah basuh tangan kudu berarti harus ngusap kepala. Itu kudu diratani sampai kembrinya. Jadi diratani rambut iki lho kembrinya. Tapi niki Imam Syafi'i lucu. Jadi kan pemahaman kepala gini. Loh. Sirah itu sirah. Ndas jelas. Artinya gini. Jenengan nak umat itu orang aku sirah wong tiyang nggih belum kena kabeh yo jenengan aku sirah lah gitu lah umpama kula dulit sirah tak dulit kula dulit sirah artinya gini iku sirah itu sing dibasuh kabeh utawa separo utawa sithik to iku jenenge yo basuh sirah yo rusak sirah dadi nek Imam Syafi'i enggak kudu ditulis kabeh nah jadi karena dari situ jadi kadang-kadang ngono sing kiai niku nyuwake duwe akhirnya terus nek kudu niku nek wayang ngusap kepala niku didulit turun ngono kok wonten tapi niku bisa biasa sing saya kudu iki dia setelah ini nopo kadang-kadang ngoten sing kita sini seret kalau ini bersirah seluruh seret sampai kireng rambut ya terus niku mengusap kepala terus mengusap kepala itu ngusap kedua telinga itu hal yang sunat artinya telinga yang ditinggal itu merokok dan dilakoni saya terus yang terakhir membasuh kaki itu aslinya saking jari-jari kaki sampai polok apa kaki itu nah makanya foto-fotoan ini kok biasanya cuci kaki ini kok biasanya kan cuma sampai kenapa sampai kaki nah tapi supaya lebih sempurna itu kadang-kadang kita diajarkan sampai kuku sampai di bawah mata ini kuku sih terus sempurnanya kuku kita bersih kudu itu masalah kuku terus menurut itu sampun terus sholat sampun terus dalam berjamaah tidak ada sesuatu yang memberatkan dalam jamaah baik dari imam maupun dari makmum terus saya ini waktu membasuh kepala laut sampai batuk apa sampai pisau sempurna ini kan yang jenis sempurna itu jenis sempurna itu jenis makan itu makan sekarang terkonten kan sampai neto ya sudah jenis sirah itu sampai nih ya kepengen jenengan mengejar kesempurnaan ya sudah silakan mengulap kepala langsung kabeh silakan tapi kata sing kula critani wau Imam Syafi'i itu memahami sirah jenengan nganggo sirah kabeh kan kabeh jenenge nganggo sirah itu nggo dulit jenenge dulit sirah berarti artinya gini mungkin apa wonten tiyang tertiba terus ada luka kecelakaan aja di belakang semisal terus saya tidak memungkinkan untuk terkena air. Nah, maka disitulah gunanya pemahaman sirah itu tadi. Nah, soalnya di orang sing jenis sirah itu jadi butuh kejelasan. Saya berarti pemotor nih misal repot. Nah, terus kalau sirah minimal yang penting sedikit bagian dari kepala wis bagus. Satu. Sempurna nih, yo pasti. Ngoten oke. Sempurna nih tapi minimal sing jenis sirah masih untuk bulit sithik ya jenis sirah yang sudah berarti jenengan bulit tok musal itu ngoten tok sirah jadi ngoten sirah. Ngoten. Lan pun nggih
Oke. Ya. Terus itu yang terpenting dalam jamaah itu. Jadi kan kalau cuma hanya jelas bahwa yang mungkin berinjil dalam hal sholat mengumpulkan itu terus semuanya intinya dalam jamaah yang terpenting adalah gerakan, karena kita sudah sepakat untuk sholat bareng-bareng baris untuk ikut imam, maka apa yang kita belum atau tidak bisa sempurna karena imam kita contoh tadi harapan jaya tadi, nah itu betul-betul sudah dianggap sempurna oleh Allah karena sempurnanya imam sudah kemauan. Terus yang masalah sholat itu jamaah untuk likur itu kadang-kadang wonten sing kiai itu rada cerdas. Jadi likur itu untuk jajaran likur itu nek usuk kabeh nek iso tenanan kabeh sholat iki. Nah, terus niku juga memberatkan. Terus wonten keterangan ngeten. Jamaah niku untuk likur niku mutlak ngeten maksudnya. Nah imamnya sak makmum iso tenanan iso khusuk ya alhamdulillah itu likur gitu. Kalau semisal imamnya gak bisa khusuk, maka barokah makmum bisa khusuk, maka sempurna lah tetap jamaah itu. Lah imamnya gak bisa khusuk, makmumnya gak bisa sisa. Yang lain ada salah satu saja. Itu tetap ditulikur. Nek apa sini? Oh, nek sing khusuk kabeh ditulikur. Nek sing khusuk imam ketok iku kok selawe, nek khusuk kita tok ditulikur. Itu jenenge mboten jamaah, Pak. Ini gak pulang itu. Itu jenis berpulang. Pokoknya yang jelas dengan jamaah udah yakin ganjaran ditulikur dari Allah Taala untuk mawon terus seandainya saat musola tidak pernah musuh mawon si jine kelingan iki mau sapi besar kanan ikan burung terus iki mau kucing motor tak kok gimana hilang piye ngoten kadang kan ngilangno musuhe salah tapi ini mboten napa-napa sing jelas jenengan berangkat untuk jamaah di sini itu sampun asal berkah dalam jamaah. Nah, niku nggih. Itu sudah harus butuh ini. Pokoknya nek dalam ibadah tidak keharusan enggak jadi jamaah niku. Semua ibadah. Yang penting pokoknya kalau yakin jenengan nglakoni ibadah, nglakoni jamaah yakin wis mesti ditampa pangeran pun ready mawon ngoten nggih. Meskipun ini kemauan yang saya kalau aturakan dikabulkan oleh Islam ini monggo kita bareng-bareng melanjutkan doa kata Quran sekarang ini sadarnya pun monggo sareng muas Fatihah setunggal dipun menuju sepeda mugi-mugi jamaah sedaya tetap saged istiqomah tadarusan utawi maos Quran, belajar Quran, istiqomah jamaahnya ya. Sing derek saged jamaah mugi-mugi kita doakan sedaya saged asal hidayah, ngoten nggih. Asal hidayah terus keluarga kita semua yang mungkin sekarang sedang sakit, mugi diparingi kesehatan. Terus terakhir mugi-mugi anak kula panjenengan sedaya yang alim ini ya adalah aset kita yang meneruskan kehidupan keagamaan kita telah ada kejadian yang begini pulau anak putra panjenengan sedaya ini dipun dadosaken putra soleh solehah amin kaya kata Quran menika saged dipun jaga amal jaga solehanipun amin Allahumma lillahi ta'ala wa syafaati rasulillah wa hajati wa hajati al-fatihah ya warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur
wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim Allahumma zayyina Allahumma ighfir dzunubana bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin Allahumma zayyina bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa adrisna bi khilmati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa nasirati nura wa bil rizqi jaza'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin ansur wuzara'ahu wa ukala'ahu wa asakirahu ala ila yaumiddin wa'ni salamata wal afiyata alaina wa ala hujjati wal ghurati wal musafirin wal muqimina fi barika wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in Allahumma balligh salatana qara'nahu wa nurma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi auladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawalina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhana wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Makanya aku akan irama